Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ingkang kawula hormati, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Munawir Badali selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin. Ingkang kawula hormati, beliau Romo Kiai Haji Khalid Junaidi MPDI selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin. Dan tak lupa pula yang kami hormati kepada teman-teman serta ziarah Wali Songo serta ziarah Aulia Ilah Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Sumber Makmur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang biografi beliau Raden Fatah. Raden Fatah yang bernama kecil Jinbun atau Jimbun adalah putra Brawijaya yang ketujuh alias Kartabumi, raja terakhir Majapahit dari seorang seilir Cina, Siu Banci, putri Tan Gohuat, dan Siu Tiyu dari Gresik. Beliau merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syekh Bantong. Karena permaisurinya yang berasal dari Campa merasa cemburu, Brawijaya terpaksa memberikan seilir Cina yang saat itu sedang hamil kepada putra sulungnya, yaitu Arya Damar, yang menjadi Bupati Palembang. Setelah melahirkan Raden Fatah, putri Cina dinikahi Arya Damar yang kemudian melahirkan Raden Kusen. Menurut Babat Tanah Jawi menceritakan bahwa Raden Fatah menolak menggantikannya Arya Damar menjadi Bupati Palembang, dan akhirnya Raden Fatah kabur ke Pulau Jawa dengan Raden Kusen. Sesampainya di Jawa, keduanya berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Raden Kusen kemudian mengabdi ke Majapahit, sedangkan Raden Fatah pindah ke Jawa Tengah membuka hutan Glagahwangi menjadi sebuah pesantren atas isyarat Sunan Ampel. Makin lama, pesantren Glagahwangi semakin maju. Brawijaya di Majapahit khawatir kalau Raden Fatah berniat memberontak. Raden Kusen yang kala itu sudah diangkat menjadi Adipati Terong diperintahkan untuk memanggil Raden Fatah dan dihadapkan ke Majapahit. Brawijaya pun merasa terkesan dan akhirnya mau mengakui Raden Fatah sebagai putranya. Dan Raden Fatah bergelar Raden Jinbun Ningrat Ngabdurrahman Penambahan Palembang Sayyidin Panatagama. Dan Glagahwangi pun diganti nama dengan Demak, sedangkan ibu kota yang bernama Bintoro. Glagahwangi berasal dari bahasa Jawa yaitu Demek yang artinya tanah yang becek. Karena pada saat itu Glagahwangi dibangun di atas tanah air yang becek. Perang antara Demak dan Majapahit diberitakan dalam naskah Babat Tanah Jawi. Dikisahkan Sunan Ampel melarang Raden Fatah memberontak pada Majapahit karena meskipun berbeda agama, Brawijaya tetaplah ayah Raden Fatah. Tepat saat Brawijaya moksa akibat serangan Kediri di bawah Girindawardana, Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak Bintoro yang ditandai dengan sengkalan Geni Mati Siniraman Janma, yang berarti tahun 1403 Saka 1481 Masehi. Ia bergelar Sultan Syekh Alam Akbar atau Sultan Surya Alam. Fatah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Fatah yang artinya sang pembuka. Memang beliau pembuka kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kepada umat beragama lain, sikap Raden Fatah sangat toleran. Kuil Sampokong di Semarang tidak dipaksa kembali menjadi masjid, sebagaimana dulu saat didirikan oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam. Ia menikah dengan Dewi Murtasimah binti Sunan Ampel yang melahirkan Patiunus atau Pangeran Sabrang Lor, Sultan Trenggono, ayah Sunan Prawoto.
Ia juga menikahi putri dari Randu Songo dan melahirkan Raden Kanduruan, penaklek Sumenep, Madura. Selain itu, ia juga menikahi putri Adipati Jipang, Raden Kikin. Kemudian beliau wafat pada tahun 1518 Masehi, namun hanya bertahta sampai tahun 1513 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya Patiunus yang bergelar Sultan Syekh Alam II 1513 sampai 1521 Masehi. Lalu dilanjutkan adiknya Sultan Trenggono yang bergelar Sultan Syekh Alam III dari 1521 sampai 1546 Masehi. Yang selanjutnya dilanjutkan Sultan Prawoto dari 1546 Masehi sampai 1561 Masehi, yang merupakan akhir dari kerajaan Demak. Masa kerajaan Islam lalu berpindah ke Pajang di bawah kekuasaan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang tak lain adalah menantu Sultan Trenggono. Hikmah yang bisa kita petik dari cuplikan sejarah beliau adalah orang yang sangat bertoleransi kepada umat beragama. Demikianlah sejarah biografi singkat Raden Fatah Demak. Semoga bermanfaat. Semoga peserta ziarah Wali Songo Pondok Pesantren Hidayatul Mutadin diberikan kelancaran dan kesehatan. Semoga berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.